Jadi sudah dimulai direkam. Jadi hari ini kita belajar mata pelajaran informatika dan ada beberapa materi yang akan kamu terima nanti dalam sepanjang 2 semester ke depan yang akan terong lewati. Dan orang akan mulai dengan materi awal dalam pelajaran informatika hari ini, yaitu kita akan mempelajari berpikir secara komputasional. Namun sebelum itu, Mner akan bagikan dulu materi yang akan Mner sajikan. Ntar ya. Mner bagikan materi. Ya, sampai penghuni ini materi. Sudah ada tampilan? Silakan bersuara. Oke. Sudah, Mir. Oke. Jadi yang Mner harapkan, ya, selama Mner menjelaskan, diharapkan Anda tidak boleh bersuara. Jadi Mner harapkan Anda semua konsentrasi, fokus. Nanti pertanyaan akan diberikan kesempatan selesai Mner menjelaskan. Oke. Jadi Mner harapkan semua setuju karena Mner akan full screen ini. Ya. Oke. Jadi materi kita adalah berpikir secara komputasional. Namun Anda harus tahu bahwa orang sekarang berada pada mata pelajaran informatika. Kemudian di sini kamu bisa melihat nama Mner di sini adalah Hud Proklamaksiwolei, mengajar di semua jurusan. Nah, basic Mner adalah elektro dan kali ini Mner memegang mata pelajaran informatika. Oke, dalam pelajaran ini Mner akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita yang akan ditempuh selama proses KBM, yaitu yang pertama adalah berpikir komputasional. Jadi di sini kamu diharapkan mampu menjelaskan dan bisa menerapkan algoritma standar dalam beberapa persoalan yang disajikan. Ya. Kemudian di sini mengharapkan juga kamu bisa menjelaskan bagaimana data disimpan dalam bentuk struktur data tertentu, ya, dan bagaimana juga menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita di sepanjang mempelajari mengenai berpikir secara komputasional. Nah, di sini kita akan pelajari apa sebenarnya itu berpikir komputasional. Dalam diri kamu akan berpikir apa itu sebenarnya berpikir secara komputasional. Nah, melalui berpikir secara komputasional ini, kamu akan berlatih berpikir sama seperti seorang ilmuwan informatika. Ingat ya, jadi berpikir seperti seorang ahli. Ya, ingat baik-baik ya, seorang ahli atau seorang ilmuwan informatika. Jadi bukan berarti kamu berpikir itu seperti kamu, seolah-olah kamu itu sudah seperti komputer. Ya, tidak ya, karena komputer itu adalah mesin. Nah, kegiatan utama dalam berpikir komputasional di sini adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah atau bisa menyelesaikan problem, ya. Dalam bahasa komputer atau bahasa trennya disebut problem solving. Nah, untuk menemukan solusi atau esensi yang efektif dan optimal supaya persoalan itu bisa terselesaikan, nah itu dijalankan oleh manusia ataupun mesin. Jadi ada kolaborasi antara manusia dengan mesin. Mesin di sini yang dimaksud adalah komputer. Nah, dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional di sini ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan.
Nah, persoalan apa saja yang bisa diselesaikan? Nah, sebetulnya orang di sini dalam menjalani kehidupan tentu memiliki persoalan atau memiliki masalah. Kamu mau makan saja itu sebenarnya sudah masalah. Kamu bertemu dengan benar itu semua sudah ada masalah. Tetapi masalah dengan benar itu kamu tentu butuh apa? Kamu butuh apa benar? Tentu kamu butuh nilai gitu. Itu masalah. Supaya masalah bisa teratasi berarti kamu bisa mendapatkan nilai yang baik begitu. Kamu mau makan bagaimana? Tentu alasannya apa? Lapar tentu. Dan seterusnya banyak. Jadi apapun yang terong hadapi di sini adalah merupakan masalah. Nah, konsep komputasional di sini sehingga orang bisa diselesaikan dengan menggunakan alat bantu seperti komputer. Nah, ini kasih contoh di sini misalkan ya, dalam situasi pandemi seperti ini misalnya, orang bisa lihat di dunia di negara-negara maju ada robot yang bertugas untuk melayani penjualan di restoran misalnya. Karena mungkin takut berdekatan dengan bersentuhan langsung sama manusia sehingga digunakanlah robot untuk bisa mengantar sesuatu. Ataupun di rumah sakit, misalnya ada pasien yang sudah sangat berat dan terjangkit virus sehingga robot bisa digunakan untuk mengantarkan obat kepada pasien yang ada di ruangan di dalam rumah sakit tersebut. Atau misalnya di teknologi pertanian misalnya, bagaimana orang bisa melihat tanaman kita misalnya kapan tanaman itu mau disiram ya, atau misalnya dalam perkebunan kelapa sawit misalnya ada peralatan yang sudah dipasang di situ sehingga bisa mengontrol kapan apa namanya buah sawit itu dipanen dan kapan itu apa namanya dirawat ya. Benar pending sebentar ada yang masuk. Ntar submit dulu. Oke, Ner ke presentasi lagi ya. Ya, jadi seperti apa itu? Jadi kapan itu mau dipanen dan kapan itu tidak. Nah, di sini ada gambar seperti ini kamu bisa lihat ya. Itu bisa singkatkan seperti itu di mana oke, break dulu ada yang masuk. Oke, silakan isi nama di kolom chat yang baru masuk ya. Jadi berpikir komputasional atau biasa disebut computer thinking, di sini adalah metode untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, tantangan berbras ya, kamu bisa searching di internet, ini bukan salah ketik ya. Berbras itu menyajikan soal-soal yang mendorong kamu sebagai siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Jadi itu secara ringkas. Jadi kamu diajak bagaimana berpikir hampir seperti komputer. Nah, di sini ya ada 4 faktor berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika. Nah, yang pertama adalah abstraksi. Ya, dari kata dasar abstrak. Nah, kalau abstrak itu berarti sesuatu yang nyata atau bagaimana ini berarti. Jadi di sini abstraksi yaitu menyaringkan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada penyelesaian atau solusi. Jadi artinya begini, kamu bisa dalam satu hari bisa menghadapi beberapa masalah, misalnya ada 3. Tetapi dari ketiga masalah ini ada yang lebih penting untuk dilaksanakan. Jadi kamu bisa memilih mana yang lebih dulu untuk dilaksanakan. Contoh misalnya,
Di rumah kamu misalnya ada orang tua minta tolong ambil akan ke sana itu air misalnya. Gitu. Kemudian kamu sementara menulis sesuatu, nah, gitu ya. Ya, itu kedua. Kemudian di saat bersamaan juga kamu sedang memegang HP. Nah, di situ kamu ada 3 masalah. Nah, sekarang di sini kamu harus bisa memilah mana yang lebih dahulu kamu backing. Kamu mau menulis tugas, ya, atau kamu pegang HP, atau tuh orang tua ada suruh ambil akan ke sana dulu tuh air karena so penting sekali ini mau bikin air minum dan seterusnya gitu. Jadi kamu diajak untuk bagaimana memilah mana yang penting di sini. Ya gitu ya. Oke, kedua, algoritma. Jadi algoritma di sini itu menuliskan ya, menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algometrik atau dalam arti langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Nah, jika langkah-langkah yang eh, beruntut ini diberikan ke dalam komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, nah kita atau kalian akan dapat memerintah komputer untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Nah, di sini kalau kamu jurusan TOKR ya ini ya, ada bakat untuk masuk ke pemrograman ya. Tolong lihat di Oto ya, Oto zaman sekarang yang so baru sekarang itu semua torong boleh buka pintu lewat jarak jauh. Torong boleh apa namanya kasih turun kaca bersamaan. Torong boleh starter mesin dari jarak jauh. Nah, itu tuh yang so tinggi-tinggi ya. Nah, torong kasih sederhana Jo, misalnya kamu mau datang ke sekolah. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, cari tahu dia langkah-langkah itu bagaimana, ngana mesti baganti dulu atau ngana mandi dulu, begitu. Itu yang dua sederhana Jo. Ngana semua sekolah nak mandi, nak cuci muka, nak sikat gigi, coba jalan, atau apa lebih dulu yang ngana harus lakukan, begitu. Ngana Mandi. ajak mau berpikir. Iya, boleh. Nanti sebentar respon ya. Nanti terus ada bagian diskusi untuk bisa mau apa namanya memperjelas itu. Jadi itu algoritma. Kemudian yang ketiga adalah dekomposisi. Nah, dari kata dasar apa itu? Komposisi kan atau susunan atau struktur. Nah, dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa jadi diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal. Jadi kamu kalau misalnya ngoni sekarang masih dari perpindahan SMP ke SMK, dari ngoni pola berpikir yang mungkin dulu terlalu santai, guru di SMP mungkin ada obok-obok pengoni sama adik-adik kecil, sehingga ngoni masuk di SMK itu lupa tak kaget semua. Aduh, apa ini tegas-tegas semua ya? Nah, gitu. Karena orang di SMK ini adalah dunia pendidikan yang apa namanya kebanyakan di praktek sebenarnya. Jadi mengajak Ngoni berpikir yang lebih apa atau pendidikan vokasi begitu. Jadi Ngoni diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkarya. Nah, di sini kamu bisa melihat bagaimana apa dulu kita mau backing ya. Jadi kita mau kerja ini kalau misalnya pekerjaan yang biasanya cuma 5 menit mau baking, jangan baking 1 jam dang begitu ya. Jadi torong bisa mempersingkat waktu supaya torong bisa lagi bekerja di bagian yang lain atau torong bisa laksanakan apa yang lain. Nah, kalau misalnya torong hadapi persoalan yang sulit bagaimana, yang besar, yang seharusnya misalnya 1 bulan selesai. Oh, kalau ngoni sudah biasa slow-slow, bagaimana itu? Lah, ujung-ujungnya kamu tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, ini bisa berdampak nanti kalau kamu tamat SMK, kemudian kamu piara itu kebiasaan yang suka santai. Ya, kamu mungkin 1 kali diterima, sesudah itu kamu akan dipecat. Karena apa? Kerja misalnya cuman seharusnya diselesaikan 1 jam, itu kamu buat itu jadi 5 jam. Itu kan namanya korupsi waktu. Ya kan? Jadi sedangkan itu mesti dikejar target harus selesai. Nah, padahal pada diri kamu sendiri kadangkala ketika meminta bantuan dari orang lain, kamu mau apa? Supaya cepat dilayani dan persoalan kamu bisa cepat selesai. Tetapi
ketika kamu ke orang lain, kamu selalu apa? Santai dan kamu tidak mau mengerjakan apa yang disuruh itu supaya cepat diselesaikan, ya, begitu. Kemudian yang keempat adalah pola. Nah, di sini kalau dalam permainan sepak bola itu biasanya, ya, torang sudah tahu pakai strategi apa, 4-1-4 atau apa, kayak tidak terlalu mengerti ya dalam apa bola atau pertandingan. Semua pasti ada strategi. Jadi pola ini benar boleh katakan itu strategi. Jadi bagaimana itu torang mau generalisasikan itu ya. Jadi torang bisa mau bikin satu strategi supaya ini masalah yang sementara torang hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik, ya gitu. Jadi torang bisa, oh ini kutip DP strategi. Nah, kalau misalnya dulu ada langkah satu begini, aduh dia sebetul kita ada jalan begini, tapi dia cukup lama lama DP proses. Oh di sini kutip ada DP jalan potong. Nah itu dia. Jadi torang generalisasi, nah, torang kenal baik-baik itu masalah supaya torang bisa selesaikan masalah itu dengan mudah dan efisien begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah dengan gambar seperti ini Ngoni bisa melihat di sini adalah searching atau pencarian. Nah, kamu mungkin pikir apa susu itu apa namanya? Mencari ya. Kamu bisa pikir apa itu mencari ya? Nah, mencari adalah menemukan sesuatu ya toh. Jadi tuh nyanda ada mungkin ada hilang kan orang bahasa sederhana kan konton cari begitu. Jadi mencari supaya orang bisa menemukan sesuatu yang hilang gitu kan. Nah, di sini yang bisa berupa apa yang kamu cari itu angka kek atau konsep ya atau barang yang masuk dalam kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Jadi yang Tron cari itu ada DP apa namanya porsi-porsi tersendiri. Kalau Tron mau cari barang ya tentu gampang tuh. Nah, oke. Nah, masalah pencarian itu sangat umum dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputer ya. Nah, ketika melakukan suatu pencarian, orang harus melakukan sesuatu apa namanya untuk harus menemukan sesuatu benda atau objek, orang harus memenuhi satu kriteria, ya gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering orang temui. Misalnya, kasih contoh yang gampang-gampang juga. Orang mau cari buku, ya, ada simpang di mana, ya, misalnya di perpustakaan. Di perpustakaan itu ada banyak sekali judul buku dan ada buku yang kamu cari itu hanya satu, mungkin dia buku umum atau buku apa, cuma itu satu tuh di perpustakaan. Wah, cari ke sana itu. Jadi kamu biasakan kalau pikir kalau di dalam perpustakaan itu cuma itu buku yang ada, kamu masuk, ambil langsung pergi gitu. Jadi itu sudah mau cari itu. Tapi kalau dibayangkan kok ada ratusan atau ribuan buku yang ada di perpustakaan. Nah, kamu membutuhkan waktu untuk bisa menemukan apa yang kamu cari. Kemudian dalam kehidupan kamu sehari-hari misalnya, mau sekolah tuh, nah ini kan melihat ada yang nggak pakai seragam, nah so hilang sudah pakai seragam. Mencari pakaian seragam, itu yang ada di lemari atau di rak mana kita taruh akang begitu. Nah mungkin kan kalau bilang pakai seragam, kenapa dia so ada? Tetap harus dicari, gitu. Kemudian yang ketiga mencari dokumen atau website. Nah ini yang berhubungan dengan komputer misalnya. Kamu ingin mencari materi pembelajaran yang ada sementara menjelaskan. Ada itu, ada taruh di YouTube pemirsa itu. Jadi kamu bisa cari bagaimana mau cari itu. Nah, tentu harus cari akun itu nama apa. Sehingga kamu bisa menemukan apa yang kamu cari. Nah, dalam kesimpulan awal di sini ada masalah pencarian yang dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal. Jadi masalah orang boleh bikin jangan terlalu apa namanya bikin sakit kepala. Jadi anggap tuh masalah ini satu yang menyenangkan sehingga orang kamu itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan senang gitu atau kerja dengan senang ya toh. Beda kata dengan orang kalau enggak kerja kong bikin masalah ya bingung sendiri. Tapi kalau orang kalau sudah kerja, sudah penghasilan tetap, dia bekerja itu adalah sama dengan dia mencari masalah.
Tetapi dia mencari masalah itu, dia bisa menyelesaikan masalah itu. Endingnya apa? Dia dapat gaji tentu toh. Nah, mencari benda nyata gampang toh. Tinggal torang lihat, torang cocokkan di mata. Oke, ini dia. Oh, bukan dia ini. Atau ada tuh bentuk sama tapi DP ukuran berbeda gitu. Namun kalau torang mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan, bagaimana? Tentunya tidak gampang, tidak mudah. Jadi masalah pencarian itu dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal seperti yang saya sampaikan di sini agar dapat diterapkan pada bentuk kasus. Nah, elemen masalah pencarian meliputi misalnya sekumpulan benda ya atau objek itu kadang yang kelihatan. Kemudian yang kedua kriteria benda atau objek yang dicari. Kemudian yang ketiga bagaimana pengecekan benda atau objek untuk apa namanya memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian atau tidak. Jadi itu ya. Kemudian di sini kita masuk pada bagian selanjutnya adalah pengurutan atau sorting. Nah, ini bukan satu hal yang sulit bagi kamu ya, di mana sesuatu yang mungkin gampang nih mau apa laksanakan. Nah, saat orang merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, yang udah punya buku, tentu kalau orang mau rapikan tumpi buku, misalnya kamu punya buku berseri misalnya, kita akan susun itu menurut urutan dengan apa namanya menggunakan suatu aturan. Misalnya jika orang buku itu ada 10 seri, orang tentu akan susun itu buku mulai dari seri 1, seri 2, seri 3 sampai seri terakhir begitu. Nah, atau misalnya kamu di dalam barisan, ya, dalam barisan. Ah, torong misalnya kalau dulu ya mungkin sebelum corona ya, biasanya ada upacara-upacara di sekolah atau baris berbaris. Biasanya kan kalau berbaris itu harus diurut. Jangan tinggi pendek atau besek mulia tuh. Jadi apakah mau diurut itu dari depan itu tinggi kong dia ke belakang pendek atau di muka pendek kok di belakang tinggi. Nah, gitu. Enak mulia tuh. Jadi kalau dia apa namanya berurut begitu enak mulia. Tapi kalau dia apa itu? Dia barisan itu tinggi pendek, pendek tinggi, harus besar mulia tuh. Nah, jadi di sini proses pengurutan akan menjadi bagian yang terpisahkan dari program komputer aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi di situ dia bisa bisa apa namanya bedakan mana yang akan diurutkan. Nah, dalam pengurutan atau sorting ini akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah insertion sort, ya. Nah, jadi di sini insertion sort adalah satu algoritma yang digunakan untuk apa namanya mempermasalahkan pengurutan dalam list atau dalam objek. Nah, jadi sesuai dengan namanya, insertion sort ini mengurutkan sebuah list dengan cara menyiapkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen sehingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya dalam kasus mengurutkan elemen list dari yang terkecil sehingga sampai kepada elemen yang terbesar atau biasa dengan sebutan ascending ya. Jadi kalau ascending itu huruf A sampai huruf Z gitu DP pengurutan. Misalnya kalau pengurutan nama mungkin Ngoni pernah lihat-lihat kalau biasa kalau dalam absen itu yang dipanggil nama apa dulu? Awalannya huruf A ya gitu supaya dia kesan enak dan gampang untuk mau sortir dia itu udah di nomor berapa, ketahuan cepat. Tapi kalau Ngoni urutan misalnya kamu ada 30 siswa misalnya, mulai dari B, Z, T, aduh bingung mau cari dia nomor berapa ini. Kalau torong ada ascending, jadi dibuat dari A sampai Z urutan, maka torong akan gampang mau cari itu nama itu. Ya. Dari mana? Oh dia nama D, oh gampang dimulai dari D, no, cari tuh awalan D, gampang mau dapat. Oke, kemudian yang kedua adalah selection sort. Nah ini seleksi. Nah selection sort itu merupakan algoritma pengurutan
yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menseleksi bilangan yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Nah, untuk naiknya turun angka ya, dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keurutannya. Nah, algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Nah, bagian yang terurut di sebelah kiri torong boleh letakkan, kemudian yang bagian yang belum terurut torong boleh letakkan di sebelah kanan. Nah, di sini kalau selection sort itu torang lebih mengarah kepada angka. Nah, mengarah kepada angka. Jadi angka 1 sampai angka 10. Nah, kadangkala kan ada torong lihat tuh angka DP tanggal lahir, torong boleh urutkan nama siswa itu sesuai dengan tanggal lahirnya misalnya atau bulan lahirnya. Jadi akan ketahuan, oh nama yang lahir tahun sekian, oh ini dia nama, gampang mau cari. Atau barang ini, oh ada nomor sini dia, mudah untuk ditemukan. Jadi itu penjelasan saya dan mengenai berpikir komputasional dan kamu juga sebagai siswa berpikir juga bagaimana kamu bisa menerapkan itu profil Pancasila. Jadi sekarang melihat itu semua siswa rata-rata kurang semaunya, seenaknya, kadangkala itu NKRI ini kurang dia yang backing, padahal dia nggak tahu itu perjuangan dari mana sampai orang boleh belajar online seperti ini. Jadi demikian materi yang sudah sampaikan. Jadi ini merekam ya, nanti sebentar akan share di grup kelas, di-share di grup kelas dan apa namanya? Sesi pertanyaan akan stop untuk proses perekaman. Tadi ya. Oke. Jadi itu penjelasan